Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Alvina Bakti Pertiwi dengan NIM 1900691. Saya Haura Aglafida dengan NIM 1900739. Saya Farah Oktaviana dengan NIM 1900766. saya Suksma Trisnani dengan NIM 1901776. Kami, kelompok 4, akan mempresentasikan pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Pematerian yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Alvina. Berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai pendekatan dan juga model-model pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai apa itu kurikulum dan juga pengembangan kurikulum. Kurikulum berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berlari. Istilah kurikulum berawal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang memiliki arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start sampai dengan finish. Sedangkan secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan adalah sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tujuan pendidikan atau kompetensi yang telah ditetapkan menurut ATA Duludu tahun 2017. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dapat berarti penyusunan kurikulum yang baru atau kurikulum construction atau penyempurnaan kurikulum yang telah ada atau disebut juga sebagai kurikulum improvement menurut Sukma Dinata dalam Sanjaya tahun 2008. Sedangkan menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols dalam Umar Hamalik tahun 2019 halaman 96 mengatakan bahwa pengembangan kurikulum yakni perencanaan kesempatan-kesempatan belajar untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi dalam diri siswa. Kandiawan, Suryoko, dan Prihatni tahun 2018. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pengembangan kurikulum berarti menyusun seluruh perangkat kurikulum mulai dari dasar-dasar kurikulum, struktur dan mata pelajaran, garis-garis besar program pengajaran, sampai dengan pedoman-pedoman pelaksanaan atau makro kurikulum. Pada sisi lainnya, pengembangan kurikulum berkenaan dengan pembelajaran kurikulum atau GBPP yang telah disusun oleh tim pusat menjadi rencana dan rencana-rencana persiapan mengajar yang lebih khusus yang dikerjakan oleh guru-guru di sekolah seperti penyusunan rencana tahunan, catur bulan, satuan pelajaran, dan lainnya atau mikrokurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan, diantaranya pendekatan top-down dan pendekatan grassroots. Pendekatan yang pertama yakni pendekatan top-down. Pendekatan ini dalam pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para administrator atau dari para pemegang kebijakan pendidikan seperti dirjen atau para kepala kantor wilayah. Pendekatan ini dilakukan dengan sistem garis komando yaitu dari atas ke bawah. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut sebagai line staff model. Pendekatan ini banyak dipakai di negara-negara yang memiliki sistem pendidikan sentralisasi. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan grassroots.
Pada pendekatan administratif, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pemegang kebijakan, kemudian turun ke stafnya atau dari atas ke bawah. Sedangkan pada pendekatan grassroots ini, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru implementator. Kemudian menyebut pada lingkungan yang lebih luas. Makanya pendekatan ini dinamakan juga pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pematerian kedua berkenaan dengan proses pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut penjelasannya. Baik, yang akan kita bahas selanjutnya ialah bagaimana proses pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan-pendekatannya. Yang pertama ialah proses pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan top-down. Dalam proses pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan top-down, hal yang pertama dilakukan ialah pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Tim pengarah ini bertugas sebagai pembentuk konsep-konsep dasar, tujuan umum dari pendidikan itu sendiri, dan juga garis-garis besar bagaimana pendidikan itu akan dilaksanakan. Sedangkan yang dipilih untuk menjadi tim pengarah ini yang berasal dari seperti ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, kemudian bisa juga diambil atau ditambahkan dari dunia pekerjaan. Setelah tim pengarah melakukan tugasnya, yaitu membuat tujuan pendidikan secara umum dan juga garis-garis besarnya, hal yang kedua dilakukan ialah pembentukan tim kerja atau kelompok kerja yang bertujuan untuk merinci atau mendetail, menjabarkan dari tujuan-tujuan umum yang telah ditentukan oleh tim pengarah. Sedangkan anggota dari kelompok kerja ini berasal dari guru-guru atau dosen-dosen yang sudah berpengalaman, ahli-ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, ataupun juga bisa dari ahli kurikulum. Tahap yang selanjutnya, yaitu tahap ketiga, ialah pengkajian atau pemberian catatan-catatan atau revisi oleh tim perumus atas penjabaran yang telah dilakukan oleh kelompok kerja. Di dalam tim perumus ini, dalam tahap ketiga ini juga bisa dilakukan uji coba untuk menguji coba kurikulum itu, apakah sudah bisa dilakukan ataukah sudah benar atau belum. Uji coba oleh tim perumus ini juga bisa dilakukan sebagai penyempurna dari kurikulum tersebut. Dan yang terakhir ialah sekolah-sekolah mengimplementasikan kurikulum yang telah tersusun. Dalam proses pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan top-down ini dapat dilakukan untuk menyusun kurikulum baru ataupun juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Selanjutnya akan kita bahas mengenai proses pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan grassroots. Karena pendekatan grassroots ini sering disebut juga sebagai pendekatan dari bawah ke atas, maka hal pertama yang dilakukan ialah menyadari masalah yang ada. Untuk yang menyadari masalah yang ada ini biasanya disadari oleh pekerja-pekerja lapangan yang terjun langsung ke lapangan dalam hal pendidikan ini. Biasanya itu seperti guru-guru yang ada di lapangan. Setelah masalah-masalah tersebut disadari, hal kedua yang dilakukan ialah mengadakan refleksi atau mencari tahu penyebab dari kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Nah, refleksi ini dapat dilakukan dengan mengkaji, membaca buku-buku atau jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan masalah tersebut, atau juga bisa juga dilakukan dengan melakukan observasi atau wawancara kepada masyarakat, siswa, ataupun warga-warga yang terlibat dalam hal pendidikan. Kemudian, hasil kajian dari refleksi itu diajukan sebagai hipotesis atau jawaban sementara mengenai kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Dan hipotesis ini juga bisa dijadikan guru untuk pemetaan mengenai kemungkinan-kemungkinan dari penyebab masalah tersebut terjadi dan juga kemungkinan-kemungkinan cara mengatasi masalah tersebut. Dari beberapa hipotesis yang ada, hal selanjutnya yang dilakukan ialah menentukan hipotesis terdekat yang dapat dilakukan untuk diterapkan sebagai pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan.
Hipotesis ini juga diambil berdasarkan kemungkinan-kemungkinan mengenai hambatan-hambatan yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya ada pengimplementasian rencana yang sudah dibuat dan mengevaluasinya secara terus-menerus agar ditemukannya hasil yang sesuai dengan masalah yang ada. Dan hal yang terakhir dilakukan ialah membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan dari proses pengembangan kurikulum berdasarkan pendekatan GRUDS ini. Hal ini dilakukan sebagai bahan publikasi atau juga nantinya bisa dimanfaatkan dan diterapkan oleh orang lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Haura. Berikut penjelasannya. Model-model pengembangan kurikulum. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum, model merupakan ulasan teoritis tentang proses pengembangan kurikulum secara menyeluruh atau hanya ulasan tentang salah satu komponen kurikulum. Dalam kurikulum ada beberapa model yang dapat digunakan. Setiap model memiliki kekhasan tertentu, baik dilihat dari keluasan pengembangannya itu sendiri maupun dilihat dari tahapan pengembangannya sesuai dengan pendekatannya. Ada beberapa model kurikulum yang telah dikembangkan oleh para ahli. Yang pertama ada model Tyler. Pengembangan kurikulum model Tyler bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan visi suatu institusi pendidikan. Menurut Tyler, ada 4 langkah dalam mengembangkan kurikulum, yaitu merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam penyusunan suatu kurikulum. Merumuskan tujuan sangat tergantung dari teori, filsafat pendidikan, dan model pengembangan apa yang akan kita gunakan. Bagi pengembang kurikulum subjek akademis, penguasaan konsep dan teori merupakan sumber tujuan utama. Kurikulum ini dinamakan kurikulum yang bersifat disiplin-oriented. Bagi kurikulum humanistik yang berpusat pada pengembangan pribadi siswa, maka sumber utama perumusan tujuan tersebut ialah siswa itu sendiri. Kurikulum ini dinamakan kurikulum yang bersifat child-centered. Kurikulum yang memposisikan kurikulum sekolah sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, maka sumber utama tujuan kurikulum ini yaitu kebutuhan dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kurikulum ini dinamakan kurikulum yang bersifat society-centered. Kita merupakan makhluk sosial yang berasal dan akan kembali pada masyarakat. Oleh karena itulah, tujuan kurikulum, apapun bentuk dan modelnya, pada dasarnya harus mempertimbangkan berbagai sumber untuk kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Langkah kedua dalam proses pengembangan kurikulum ialah menentukan pengalaman belajar atau learning experience sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengalaman belajar bukanlah isi atau materi pelajaran dan bukan pula aktivitas guru dalam memberikan pelajaran. Tetapi, pengalaman belajar adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ada beberapa prinsip dalam menentukan pengalaman belajar siswa. Prinsip pertama, pengalaman siswa harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap tujuan akan menentukan pengalaman pembelajaran. Prinsip kedua, pengalaman belajar harus memuaskan siswa. Prinsip ketiga, setiap rancangan pengalaman belajar siswa harus melibatkan siswa. Dan prinsip keempat, dalam satu pengalaman belajar dapat mencapai tujuan yang berbeda. Langkah ketiga dalam pengembangan kurikulum model Tyler yaitu mengorganisasikan pengalaman belajar, baik dalam bentuk unit mata pelajaran maupun dalam bentuk program. Langkah pengorganisasian ini sangat penting karena pengorganisasian yang jelas akan memberikan arah bagi proses pelaksanaan pembelajaran sehingga menjadi pengalaman belajar yang nyata bagi siswa. Ada 2 jenis pengorganisasian pengalaman belajar, yaitu pengorganisasian secara vertikal dan pengorganisasian secara horizontal. Pengorganisasian secara vertikal yaitu apabila menghubungkan pengalaman belajar dalam tingkat atau kelas yang berbeda, sedangkan pengorganisasian secara horizontal yaitu apabila menghubungkan pengalaman belajar dalam tingkat atau kelas yang sama. Ada 3 prinsip dalam mengorganisasi pengalaman belajar menurut Tyler, yaitu prinsip kontinuitas, prinsip urutan isi, dan prinsip integritas. Prinsip kontinuitas artinya pengalaman belajar yang diberikan harus memiliki kesinambungan dan diperlukan untuk pengembangan belajar selanjutnya. Prinsip urutan isi artinya setiap pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa harus memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Prinsip integrasi artinya setiap pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa harus memiliki fungsi dan bermanfaat untuk memperoleh pengalaman belajar dalam bidang lain.
Langkah keempat dalam pengembangan kurikulum yaitu evaluasi. Proses evaluasi ini merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi. Pertama, evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Kedua, evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Penilaian mestinya membandingkan antara penilaian awal sebelum siswa melakukan suatu program dengan setelah siswa melakukan suatu program tersebut. Dari perbandingan itulah akan terlihat ada atau tidak adanya perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Ada dua fungsi evaluasi. Pertama, evaluasi digunakan untuk memperoleh data tentang ketercapaian tujuan oleh peserta didik. Fungsi ini dinamakan fungsi sumatif. Fungsi kedua, yaitu evaluasi digunakan untuk melihat efektivitas proses pembelajaran. Apakah suatu program yang disusun itu telah dianggap sempurna atau perlu perbaikan. Fungsi ini dinamakan fungsi formatif. Model pengembangan kurikulum menurut para ahli yang kedua, ada model TABA. Model TABA ini lebih menitik beratkan bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Pengembangan kurikulum biasanya dilakukan secara deduktif, yang dimulai dari penentuan prinsip-prinsip dan kebijakan dasar, merumuskan desain kurikulum, menyusun unit-unit kurikulum, dan mengimplementasikannya di dalam kelas. Hilda Taba tidak sependapat dengan langkah-langkah pengembangan kurikulum tersebut. Alasannya, pengembangan kurikulum secara deduktif tidak dapat menciptakan pembaruan kurikulum. Oleh karena itu, menurut Hilda Taba, kurikulum sebaiknya dikembangkan secara terbalik, yaitu dengan pendekatan induktif. Dan untuk pematerian terakhir akan disampaikan oleh Saudari Farah. Berikut pemateriannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa model perkembangan kurikulum yang telah dikembangkan oleh ahli. Di antaranya ada model Olivia, model Pickham, model Nichols, model Wheeler, dan model Dynamic Skill Bag. Yang pertama saya akan menjelaskan model Olivia. Menurut Olivia, suatu model kurikulum harus bersifat simple, komprehensif, dan sistematik. Ada langkah yang harus dikembangkan dalam kurikulum model ini, antaranya ada 12 komponen, yaitu ada perumusan filosofis, menganalisis kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada, merumuskan tujuan umum kurikulum, merumuskan tujuan khusus, mengorganisasikan rancangan implementasi kurikulum, menjabarkan kurikulum dalam bentuk perumusan tujuan umum pembelajaran, merumuskan tujuan khusus pembelajaran, menetapkan dan menyeleksi strategi pembelajaran, menyeleksi dan menyempurnakan teknik penilaian yang akan digunakan, mengimplementasikan strategi pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan mengevaluasi kurikulum. Kemudian yang kedua ada model Pickham. Di sini mengemukakan ada 5 langkah, diantaranya itu menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum, menetapkan prosedur yang akan ditempuh, implementasi kurikulum, melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum atau evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi keberhasilan belajar siswa, dan evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Yang ketiga ada model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang berbentuk lingkaran. Proses pengembangan kurikulum terjadi secara terus-menerus.
Tahapan-tahapan ini diantaranya menentukan tujuan umum dan tujuan khusus, menentukan pengalaman belajar, menentukan isi atau materi pembelajaran, mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar, melakukan evaluasi setiap fase pengembangan, dan pencapaian tujuan. Kemudian ada model Nichols. Di sini menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang berbentuk siklus. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum. Menurut Nichols, diantaranya analisis situasi, menentukan tujuan, menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran, menentukan dan mengorganisasi metode, kemudian ada evaluasi. Yang terakhir ada menurut model Dynamic Skill Bag. Di sini menjelaskan diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Guru perlu memahami elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai melakukan penilaian. Langkah-langkahnya antara lain menganalisis situasi, memformulasikan tujuan, menyusun program, interpretasi dan implementasi, yang terakhir mentoring, feedback, penilaian, dan rekonstruksi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.